Hai semuanya. Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini kita berdua dari kelas 10 IPS 3. Nama saya Ame. Nama saya Irfandi. Jadi hari ini kami ingin membahas tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen itu mencakup tentang erosi, pelapukan, sedimentasi, dan pergerakan massa tanah. Jadi, tenaga eksogen itu merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Tapi, luar bumi yang dimaksud itu bukan luar angkasa. Luar bumi yang dimaksud adalah tenaga manusia yang membentuk permukaan seperti hujan, organisme, air, angin, dan lain-lain. Jadi, tahukah kalian tenaga eksogen bersifat merusak dan mengikis pada bagian-bagian tinggi. Tapi di sisi lain juga tenaga eksogen juga dapat mengisi bagian-bagian yang rendah. Jadi, berbagai faktor tadi bisa menyebabkan pelapukan, erosi, sedimentasi, dan pergerakan tanah. Yang kedua, pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Apakah kalian pernah melihat rantai atau besi yang mengalami karat? Nah, itu adalah salah satu contoh dari pelapukan. Jadi, pada umumnya proses pelapukan ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang atau lama, dan pelapukan ini didukung oleh iklim dan cuaca, topografi, batuan induk, serta organisme yang hidup di atas batuan tersebut. Proses terjadinya pelapukan terbagi menjadi 3 macam, yaitu Yang pertama, pelapukan fisik atau mekanis. Pelapukan fisik atau mekanis adalah proses penghancuran batuan menjadi batuan yang lebih kecil. Pelapukan ini biasa terjadi karena perubahan musim. Contohnya pada siang hari ketika hari sangat panas, kemudian turun hujan secara tiba-tiba, maka terjadi perubahan suhu secara tiba-tiba. Maka peristiwa ini dapat menghancurkan butiran-butiran batuan, kayu, dan benda-benda lain sehingga hancur menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi, faktor terbesarnya itu air. Jadi, jika ada perabotan di rumah kalian yang lebih sering terkena air seperti gembok atau pagar besi di rumah kalian, lalu terjadilah karat, dan karat itulah yang disebut sebagai proses kimiawi. Pelapukan biologis. Pelapukan biologis adalah pelapukan yang disebabkan oleh organisme melalui aktivitasnya. Contohnya adalah akar tumbuhan yang tumbuh terselip oleh batu sehingga ketika akar itu tumbuh, batu tersebut pecah, lalu terjadilah pelapukan di batu tersebut. Lanjut ke erosi. Erosi merupakan pengikisan permukaan bumi yang disebabkan oleh gerakan air mengalir, hembusan angin, dan gelombang laut. Faktor-faktor terjadinya erosi antara lain aliran air, gerakan gelombang air laut, gletser, dan hembusan angin. 1. Ablasi. Ablasi merupakan erosi yang disebabkan oleh air hujan atau air sungai. Terdapat 5 macam erosi yang disebabkan oleh air. Yang pertama erosi percik. Erosi percik merupakan erosi yang disebabkan oleh tenaga tes-tesan air hujan yang merusak mineral seperti batu, kerikil, debu, dan partikel tanah. Yang kedua, erosi permukaan. Erosi permukaan merupakan erosi yang mengikis bagian atas tanah sehingga mengurangi kesuburan pada tanah. Yang ketiga, erosi alur. Erosi alur merupakan kikisan tanah tadi yang mulai membentuk alur sebagai tempat aliran air. Yang keempat, erosi parit. Erosi parit atau lembah karena disebabkan oleh kikisan tanah dari aliran air terus-menerus. Yang kelima, yang terakhir, erosi air terjun. Erosi air terjun terjadi di lereng yang curam dan terjal. 2. Abrasi.
Abrasi adalah pengikisan pantai yang disebabkan oleh air laut. Lalu, jika kalian melihat tebing-tebing yang di dekat pantai, itu juga terjadi karena adanya benturan dari gelombang air laut. Yang ketiga, korasi dan deflasi. Korasi dan deflasi merupakan erosi yang disebabkan oleh angin. Biasanya korasi dan deflasi terjadi di daerah gurun. Dan juga hal yang harus kalian ketahui bahwa ada perbedaan tipis antara korasi dan deflasi. Meskipun sama-sama disebabkan oleh angin, korasi disebabkan oleh angin dan badai pasir, sedangkan deflasi disebabkan hanya angin saja. Oke, yang terakhir eksarasi. Eksarasi merupakan pengikisan yang disebabkan oleh mencairnya es. Akhirnya, batuan yang ada mengendap ke bawah. Fenomena alam hasil dari eksarasi ini dinamakan fjord. Penampakan yang seperti sebuah pantai yang menjorok ke darat, kelilingi tebing curam. Sedimentasi adalah peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Jika erosi dan pelapukan terkesan merusak sedimentasi, justru menambah material baru. Berdasarkan penyebabnya, sedimentasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Yang pertama adalah sedimentasi aquatis atau sedimentasi air sungai. Jadi ini adalah pengendapan materi yang terbawa oleh air yang biasanya terjadi di daratan rendah atau sungai. yang kedua, sedimentasi karena angin. Sedimentasi karena angin disebabkan oleh angin yang membawa bahan-bahan yang kemudian mengalami pengendapan, hasilnya gumuk pasir. Sedimentasi air laut. Sedimentasi ini terjadi karena adanya material yang terbawa oleh gelombang air laut sehingga mengalami pengendapan. Oleh karena itu, hasil dari sedimentasi ini antara lain adalah tumpukan karang. Pergerakan massa tanah adalah semua massa pengangkutan tanah menurun lereng karena adanya gerakan gravitasi. Contoh sederhananya seperti longsor.